Ibu. Masih tetap semangat ya. Amin. Baik. Ya. Tadi Bu Proli sudah kasih pemanasan buat kita. Kita lanjutkan lagi ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa kembali. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami sudah diteguhkan dengan kebenaran firman kepada hamba-Mu. Ini kami mau lagi lebih dalam lagi, kami mau memahami isi hati Tuhan lewat firman. Karena kami percaya ini bukan suatu kebetulan kami berkumpul bersama-sama malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami dalam persekutuan yang indah, penuh dengan keakraban, penuh dengan kasih dan kekeluargaan ini. Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah lewat persekutuan malam hari ini kami juga boleh terus mengingat-ingat akan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami, supaya kami juga boleh berbagi kebaikan itu dengan orang lain. Karena dalam pengiringan akan Engkau, kami tidak hanya mengingatkan diri kami, tetapi mengingatkan juga orang lain dan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami tidak hanya dituntut untuk memikirkan diri kami, kami harus rela juga untuk berbagi dengan orang lain. Dan itu yang Tuhan mau kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat dan pengertian boleh memahami firman yang kami dengarkan bersama-sama. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa Roh-Mu, agar setiap kata kalimat adalah firman Tuhan yang berkuasa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan kita bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk sesi yang kedua ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, diberikan pada sesi yang kedua ini. Yang pertama kita baca bersama-sama dari 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang kita mulai dari yang ke 5 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-5 hingga yang ke-7 kita baca bersama-sama. Kalau sudah ketemu, membacakan 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala dalam mereka lakukanlah perjalanan dengan diri dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai dirimu, aku sudah mulai dicurahkan tentang kesempatan dan usaha pekerjaan yang sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Satu lagi ayat pembuku yang akan saya bacakan, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Demikian bunyinya. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan mulai renungan malam hari ini dengan mengajak kita untuk membaca dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 4 sampai yang ke-6. Kisah Rasul pasal 9 ayat 4 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat yang ke-6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah peristiwa di mana
Pak Saulus, ya. Saulus pertama kali dia berjumpa dengan Tuhan. Dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia membawa ya surat semacam perintah, ya, persetujuan dari imam-imam untuk membunuh orang-orang percaya. Nah, saudara yang terkasih, perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus, saya pikir pasti sedikit banyak menggoncangkan jiwanya. Karena dalam kebencian, dalam rasa benci yang begitu memuncak, ya, saudara, tidak mungkin dia tidak punya rasa benci kalau dia tidak khusus meminta surat. Berarti memang rasa bencinya kepada orang-orang Kristen saya pikir sudah begitu mendalam. Kemudian dia bisa dalam situasi seperti itu, dalam hatinya yang menggebu-gebu untuk membunuh orang-orang Kristen, dia kemudian dijumpai oleh Tuhan. Seorang yang berbicara tetapi tidak kelihatan dan mewakili orang-orang yang dia bunuh. Akulah yang engkau aniaya itu. Orang lalu bilang langsung hilang begal. Yang tadinya jagoan, ya, so jago begitu lah begitu tuh, luntur jagoannya sudah. Ya, hatinya pasti bergejolak. Dan kalau kita baca nanti di dalam kisah para nabi sebelumnya, sampai nafsu makan dan minum pun juga hilang. 3 hari dia nggak makan dan tidak minum. Nah, saudara yang terkasih, kemudian ada seorang yang bernama Ananias, Tuhan perintahkan, Tuhan berfirman, pergilah, sebab orang ini, Saulus ini yang kemudian bernama Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Ananias ini tadinya ragu-ragu, karena dia tahu ini Saulus ini nih memang ya, mungkin kalau sekarang dia anggota FPI kali ya. Iya. Jadi namanya udah tersebar kemana-mana, makanya Ananias bilang, Tuhan, semua orang udah tahu dia ini siapa, dan dia pun berdakwah dalam rangka apa. Tapi akhirnya karena perintah Tuhan dia harus datang. Nah, saudara, ada 2 hal penting dari yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Ananias. Saya lihat, yang pertama bahwa Paulus ini dia akan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa Paulus ini dia akan banyak menderita. Perubahan besar terjadi dalam kehidupan Paulus, saudara. Dan saya percaya setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti akan mengalami perubahan. Amin. Petrus ketika dia seorang nelayan menangkap ikan, suatu saat dia sedang dalam keadaan putus asa. Karena semalam-malaman dia mencari ikan tidak dapat seekor pun. Padahal mungkin ketika dia mau pergi dia pamit sama istrinya, Mas, saya mau pergi tangkap ikan. Oh iya, silakan. Mudah-mudahan dapat ikan banyak nih. Soalnya uang sekolah anak belum banyak. Pergilah. Semalam-malaman Petrus dan teman-temannya tidak mendapat seekor pun. Kemudian pagi hari dia berjumpa dengan Yesus. Yesus tahu persoalan yang dihadapi oleh Simon Petrus, tetapi itu masalah yang lain. Masalah kedua, masalah yang utama adalah aku akan mengerjakan kehendak Bapakku yang di surga. Ayo, saya mau pakai perahu kamu, saya mau adakan KKR di pantai. Setelah KKR dilaksanakan, kemudian Yesus bilang, Simon, arahkan perahumu ke tempat yang di dalam laut. Guru, semalam-malaman kami sudah menangkap, dan kami tidak dapat sampai hari pun. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku satu. Kemudian mereka menangkap ikan, dan mereka merebakkan jala, ikan banyak sekali. Sampai Alkitab mereka menarik itu juga susah. Saat itu Petrus melihat sesuatu yang luar biasa. Dia takjub. Dia katakan, Tuhan, pergilah.
Perjumpaan dengan Yesus pasti akan memberikan perubahan dalam kehidupan seseorang. Amin. Amin. Yakub seorang yang dikenal sebagai penipu, tapi ketika dia menyeberangi sungai Yabok, dia berjumpa dengan Tuhan, bergelut perjumpaan dia dengan Tuhan. Katakan engkau tidak akan disebut Yakub, engkau akan disebut sebagai Israel, pangeran. Terjadi perubahan dalam kehidupan Yakub ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang hadir saat ini, ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita pasti berjumpa dengan Tuhan dan akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Amin. Untuk ketika kita beribadah, datang kepada gereja, jangan hanya sekedar datang sudah mengubah kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar datang untuk melaksanakan kewajiban karena ada pelayanan. Kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi belum tentu kita melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita datang sungguh-sungguh, kita berjumpa dengan Tuhan, perubahan besar akan terjadi. Amin. Sebagai seorang yang menentang Tuhan, sebagai seorang yang memusuhi umat Tuhan, tentunya Paulus terus berusaha dengan keras supaya apa? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan merubah hidupnya. Dia juga harus berusaha untuk merubah karakternya. Tadi disampaikan oleh Paulus mengenai karakter. Itu tidak dengan tiba-tiba berubah. Kita juga punya tanggung jawab untuk melakukan perubahan itu. Karena itu, kalau kita tahu bahwa kebiasaan kita katakanlah melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian kita tidak mau merubah, kita masih bergaul terus dengan orang-orang yang masih melakukan itu, tidak akan terjadi dengan kehidupan kita sungguh-sungguh. Saya dulu peminum, ya, perokok juga perokok berat. Kalau saya tidak merubah hidup saya tidak berusaha merubah karakter saya dengan melakukan perubahan dengan cara hidup saya tidak akan berubah. Kalau saya terus bergaul dengan teman-teman saya yang masih minum-minum, mabuk-mabukan, tidak akan ada perubahan dalam hidup saya. Kalau pulang ke Manado, ya tahu sendiri, kampung, ketemu sama teman-teman, masih banyak juga teman-teman yang masih minum. Itu tantangan besar buat kita ya. Ketika kita datang berkumpul bersama-sama, kalau tidak ikut, kita dibilang sombong, gitu kan. Tapi kalau kita ikut, itu sudah kita lama tinggalkan. Ya, akhirnya sebaiknya menghindari pertemuan-pertemuan seperti itu. Nah, saudara yang terkasih, ketika Paulus berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik, dia berusaha untuk merubah karakternya menjadi sesuatu yang baik, orang banyak tahu bahwa dia itu dulu preman, dia itu dulu jahat, pembunuh umat Tuhan. Itu jadi tantangan juga buat dia. Ketika dia berusaha untuk berbuat yang baik, dia kan pasti mendapat cibiran. Nah, dia kan dulu kemarin dia kayak gitu. Dia dikejar-kejar orang Kristen. Sekarang soalin seperti itu. Ada tantangan yang besar bagi dia sekarang. Dia harus mengalami banyak cibiran, mungkin menjadi bahan perbunjingan orang. Ketika dia lewat, mungkin dia dengar sepintas orang ngomongin tentang dia. Mungkin cuma dia dihina, bahkan mungkin ditolak oleh komunitas-komunitas tertentu. Karena mereka tahu siapa dia dulu. Itu tantangan bagi Paulus kan. Tetapi 1 Korintus 9 ayat 27 sampai ke dalam kebaktian amal motor kemarin, Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi perubahan karakter harus dilatih setiap hari. Nggak bisa dengan instan kita berdoa kepada Tuhan dan kemudian besoknya setelah kita berdoa, mungkin berpuasa 40 hari tapi kita tidak pernah apa-apa, kita berharap langsung berubah. Tidak akan terjadi. Kita harus melatih. Bahkan Paulus sendiri pun dia berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri. Nah, saudara yang dikasih, barangkali mengenai hukum Taurat dia sudah ahlinya. Dia murid mahasiswa dari guru besar Gamaliel. Pasti dia paham betul tentang hukum Taurat. Tetapi tentang Injil keselamatan, dia harus banyak belajar untuk itu. Karena inilah yang menjadi tugas utama panggilan dia. Dan saya percaya Roh Kudus lah
yang memberikan dia hikmat untuk memahami semuanya itu. Ingat buah pikirannya bisa kita lihat dan kita juga boleh menerima sampai hari ini dalam surat-surat yang ditulis. Nah, saudara yang kekasih, pemerintahan Injil ini memberikan sebuah pemahaman yang baru kepada orang-orang Yahudi. Karena mereka belum percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kemudian tantangan yang besar juga yang akan dihadapi oleh Paulus. Tantangan dari para penyembah berhala. Karena mereka hidupnya juga terkait dengan penyembahan berhala. Ketika Paulus ada di Efesus, saudara, di Efesus itu banyak sekali kuil-kuil penyembahan dewa Artemis. Dia berusaha meyakinkan orang-orang di situ bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dia berusaha meyakinkan orang itu tentang kerajaan Allah. Dan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, patung-patung yang mereka buat, itu tidak layak untuk disembah. Apa yang Paulus sampaikan ini didengar oleh seorang yang bernama Demetrius. Dia ini pengusaha perak. Usahanya dia membuat kuil-kuilan, ya, patung yang menyerupai kuil. Karena ada orang banyak datang ke Efesus untuk menyembah begitu, jadi dia bikin ya, kuil-kuilan dari perak dan dijual dan dilakukan usaha dia di situ. Otomatis ketika Paulus katakan bahwa apa yang kalian buat itu tidak patut disembah, ini bertentangan dengan usahanya dia. Wah, bakalan bangkrut saya ini. Kalau orang-orang udah nggak mau beli lagi patung-patung dia tidak ada usaha lagi. Bisnisnya terganggu. Karena itu timbul huru hara di sini. Kemudian pemberitaan Injil dari Paulus itu juga menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi kan, yang notabene adalah sebangsanya. Mereka adalah orang Yahudi perantauan yang masih hidup dalam kuasa hukum Taurat. Ketika pada Jumat di Efesus, kemudian Jumat di Roma, kemudian Jumat di Galatia, Paulus menegaskan tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Orang-orang Yahudi sangat menentang ajaran itu. Bahkan di Korintus orang-orang Yahudi berusaha untuk memasukkan dia ke penjara. Mereka bawa dia ke pengadilan. Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Itu dakwaan mereka kepada Paulus. Saudara yang kekasih, ada begitu banyak lagi peristiwa yang dialami oleh Paulus. Dan kebanyakan hal-hal yang tidak mengenakan secara jasmani. Agak lengkap kita bisa baca dari 2 Korintus pasal 11 ayat 23b hingga 27. Agak panjang Paulus sampaikan ini. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesal orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Berarti 39 kali 5. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamuk. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berdiri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Saudara, kalau kita dengar, kalau kita baca tadi itu daftarnya panjang banget. Nggak ada yang enak. Jadi kalau kemudian orang bilang, siapa yang bilang ada banyak mengalami penderitaan nih? Bandingkan ya. Aku ini nih.
1, 2, 3. Saudara, banyak sekali. Tahu nggak, makanya dia gentar. Apa dia gentar menghadapi penderitaan-penderitaan itu? Ternyata tidak, saudara. Bahkan suatu ketika dalam perjalanannya kembali ke Yerusalem, sebelum masuk ke Yerusalem di daerah Kaisarea, dia mampir di rumah Filipus dan bermalam di situ. Nah, ketika dia bermalam di situ diceritakan ada seorang nabi dari Yudea namanya Agabus. Dia datang dan berjumpa dengan Paulus. Dia tahu Paulus akan ke Yerusalem dan dia katakan begini. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Ikat pinggangnya dari Paulus diambil sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Artinya ikat pinggangnya Paulus diambil, dia ikat tangannya, dia ikat kakinya si nabi ini. Dia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Apakah Paulus gentar? Ini sudah nyata, akan di depan mata akan terjadi dalam hidup dia. Apakah dia gentar? Dia takut? Apa jawabnya, saudara? Mengapa kamu menangis dengan jalan? Karena dengan jalan demikian mau menghancurkan hati itu. Jangan nangis, kalau kamu menangis, saya lihat saya itu rasa sangat sedih. Sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Jangankan diikat, mati pun aku rela. Saudara yang kekasih, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Paulus tetap konsisten dalam panggilan. Bahkan dia harus dipenjara sekalipun, dia tetap konsisten. Saya menyebutnya ini dengan istilah 3 kesadaran. Yang pertama, Paulus menyadari betul kepada siapa dia mengabdi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Amin. Filipi 1 ayat 21. Itu kesadaran pertama. Kesadaran yang kedua, Paulus menyadari betul siapa yang dia beritakan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 8 dikatakan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Haleluya. Itu kesadaran yang kedua. Nah, kesadaran yang ketiga, Paulus menyadari betul apa konsekuensi dari panggilannya itu. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. 2 Timotius 2 ayat 9. Ada 3 kesadaran yang saya lihat dalam diri Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, malam ini kita membaca 2 Timotius pasal 4 ayat 5 dan 7. Kitab 2 Timotius ini adalah kitab terakhir, surat terakhir ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di penjara Roma. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, kita lihat ada beberapa hal yang harus selalu dia lakukan. Himbauan, saran, atau nasihat Paulus kepada anak rohaninya ini untuk harus selalu dia lakukan. Tetapi juga Paulus memperingatkan Timotius tentang situasi dan kondisi yang akan dia hadapi. Pesan Paulus seperti ini. Pertama, siap sedia memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktu itu. Selanjutnya, nyatakan apa yang salah. Tadi Bu Feli sampaikan, ya, tegur. Kalau memang salah, bilang salah. Karena kalau salah tapi kita tidak katakan salah, maka kita malahan kadang-kadang kita katakan itu benar, malah kita menjerumuskan orang. Nyatakan apa yang salah. Tegur dan nasihati dengan sabar. Menguasai diri dalam segala hal. Sabar menanggung penderitaan.
lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan akhirnya tunaikan tugas pelayanan. Ini pesan Paulus kepada Timotius. Kemudian Paulus memperingatkan Timotius situasi yang akan dihadapi, bahwa orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mencari guru-guru sesuai keinginan mereka. Kadang-kadang kalau misalnya seorang pendeta mau datang berkhotbah di satu tempat, ada pesan-pesan khusus dari gembala kepada Pak, kalau khotbah jangan ngomong tentang ini ya, takut ada jemaat tersinggung. Seperti itu, saudara. Jadi mendingan mereka cari guru-guru yang bisa enak didengar, cocok dengan maunya mereka. Kemudian situasi yang kedua yang harus diperingatkan oleh Paulus adalah mereka tidak suka mendengar kebenaran, tetapi lebih suka mendengarkan dongeng-dongeng atau tahayul atau mitos-mitos. Nah, saudara yang terkasih, Paulus menyampaikan pesannya itu kepada Timotius. Tidak hanya sekedar perkataan-perkataan saja, tetapi apa yang dia sampaikan itu sudah dia lakukan, sudah dia jalani dalam hidupnya. Karena itu dia menjadi teladan bagi Timotius. Ada banyak perkara ajaib tentunya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Paulus. Kita bisa baca dalam surat-suratnya, dalam Kisah Para Rasul, mujizat-mujizat dilakukan Tuhan lewat karya Paulus. Tetapi ada banyak hal juga, saudara, yang Paulus korbankan. Banyak penderitaan yang harus dia alami. Tetapi ini yang menjadi satu keyakinan Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Oh, sangat luar biasa, saudara. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau bisa seperti Paulus ini, saudara. Dan saya rasa kerinduan kita semua pun seperti itu. Amen. Kita mengakhiri pertandingan yang baik. Amin. Amin. Supaya kita bisa mencapai garis akhir. Garis akhir saya dan garis akhir Pak Gembala berbeda. Kita punya titik finish yang berbeda-beda, saudara. Kita tidak tahu. Ya. Tetapi biarlah kita tetap memelihara iman. Mungkin masih jauh, kita nggak tahu, tetap pelihara iman. Atau jangan-jangan udah dekat garis finish kita tidak pelihara. Begitu sampai ke garis finish, kita tidak dalam iman. Peringatan buat kita, saudara. Nah, saudara yang terkasih, setelah semua pelayanan yang Paulus lakukan, dia sudah mengerjakan untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Setelah semua pengorbanan, setelah semua pengorbanan yang sudah dia berikan dalam seluruh keberadaan hidupnya, maka pada menjelang akhir pelayanannya, saudara, dia tuliskan sebuah pesan dan pesan yang sangat luar biasa kepada anaknya Timotius. Ayat 6 tadi kita sudah baca. Mengenai diriku, saat kematianku sudah dekat, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Saudara yang dikasih, kalau kita membayangkan situasi saat Paulus menyampaikan, mungkin kalau Paulus menyampaikan langsung kepada Timotius, kita bisa membayangkan situasi yang sangat dramatis. Seolah-olah ini pesan-pesan yang terakhir orang yang mau pergi. Darahku sudah mulai tercurah sebagai persembahan. Saudara, kalau versi yang lain disebutkan, waktunya telah tiba bagiku untuk menyerahkan hidupku sebagai persembahan buat Allah. Tidak lama lagi aku akan meninggalkan hidupku. Saudara, Paulus tidak bermaksud untuk terlalu lebay, mendramatisir situasi. Memang benar, pelayanan adalah pengorbanan. Itu tema yang diberikan. Pelayanan adalah pengorbanan. Melayani itu adalah tindakan seseorang untuk menolong orang lain.
Mengorbankan korban adalah kerelaan seseorang untuk memberikan apa yang berharga dalam hidupnya untuk orang yang dia kasihi. Itu pengorbanan. Tanpa pengorbanan kita tidak bisa melayani Tuhan. Dan tanpa pengorbanan juga kita tidak bisa melayani sesama. Seringkali kita rela berkorban tetapi karena untuk kepentingan diri sendiri. Apa saja kita lakukan, apa saja kita korbankan untuk diri kita. Tetapi untuk Tuhan dan untuk sesama, apakah masih ada kerelaan hati untuk berkorban? Ini tantangan bagi kita semua. Hari ini kita belajar sesuatu hal yang penting dari Paulus. Tetapi saya ingin kita maju selangkah lagi sekarang. Tema kita pelayanan adalah pengorbanan. Tetapi saja kita selangkah lebih maju lagi. Bagaimana kita memandang pelayanan kita dengan segala pengorbanan yang sudah kita lakukan itu? Ya, ini bukan hanya sekedar berbicara mengenai korban waktu, tenaga, uang, pikiran dan sebagainya. Bagi Paulus, saudara yang kekasih, semua pengorbanan yang sudah dilakukan dalam pelayanannya adalah sebuah persembahan yang hidup. Semua pengorbanan yang sudah dilakukan dalam pelayanannya bagi dia itu adalah persembahan yang hidup untuk Tuhan. Dan ada sebuah kisah bagaimana tentang sebuah pengorbanan yang dihargai dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 2 Samuel. 2 Samuel pasal 23 ayat 13 sampai 17. Samuel pasal 23 ayat 13 hingga yang 17. Ya. Saya akan bacakan. Sekali datanglah 3 orang dari 30 kepala mendapatkan Daud. Daud mempunyai kepala-kepala pasukan 30 orang. Suatu saat datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud. Menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Ayat 14, pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Bethlehem dikuasai oleh tentara Filistin. Dia ada di gua Adulam. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan dia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku air minum dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu ke depan. Jadi dia berandai-andai, ya kalau ada yang bisa ambil air buat saya, airnya bukan air sembarang, air yang ada di perigi itu di pintu gerbang Bethlehem. Wah, itu Daud orang Bethlehem. Jadi dia mungkin memiliki pengalaman tersendiri. Dia rindu untuk minum air yang ada di perigi Bethlehem. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya. Tadi dia bilang dia pengen minum air yang ada di perigi di pintu gerbang Bethlehem. Anak buahnya 3 orang ini karena bosnya pengen begitu, sebagai anak buah yang baik, ya udah, ayo kita pergi. Walaupun Bethlehem dalam kedudukan tentara Filistin, otomatis ada bahaya di situ yang mengancam kehidupan mereka. Tetapi mereka terus masuk, mencoba masuk. Mereka korbankan risiko keselamatan jiwa mereka. Mereka masuk, ambil air itu dan bawa kepada Daud untuk menyenangkan hati bosnya. Tetapi Daud tidak mau minum. Apakah dia tidak menghargai apa yang dilakukan oleh anak buahnya? Daud tidak mau meminumnya.
melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Pengorbanan yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itulah yang saya bilang tadi, setapang lebih maju lagi kita. Pelayanan itu adalah pengorbanan, tetapi bagaimana supaya pengorbanan itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Itu yang penting. Bagaimana dengan pelayanan kita? Jangan sampai kita sibuk menghitung-hitung segala yang sudah kita kerjakan dalam hidup, segala yang sudah kita lakukan dalam pelayanan kita. Jangan sampai kita sibuk menghitung-hitung waktu yang sudah kita beri untuk Tuhan, seolah-olah kita berkorban waktu untuk Tuhan. Jangan sampai kita sibuk menghitung-hitung seberapa banyak uang yang sudah saya berikan untuk Tuhan dalam pelayanan. Sehingga kemudian kita berkata bahwa sudah banyak hal yang sudah saya lakukan, sudah banyak hal yang sudah saya korbankan untuk pelayanan. Bahkan ada yang lebih jahat lagi, saudara yang kekasih. Jangan sampai ada orang yang sibuk menghitung seberapa banyak yang sudah saya dapatkan dalam pelayanan. Wah, itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Amin, saudara. Mari kita memandang Dia yang ada di kayu salib, saudara. Ya, saya katakan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita sakit. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tanpa sadar ketika kita melayani diri kita sendiri, kita terus memperhitungkan apa yang kita punya, apa yang sudah kita lakukan. Kita lupa memperhitungkan kehadirannya dalam hidup kita. Ada sesungguhnya dia harus masuk dalam hitungan yang utama. Saya sudah memperingatkan, bagi kita pun dia tidak masuk. Kita sibuk melayani, sibuk melakukan sibuk, seolah kita berkorban banyak. Kita hitung, kita tidak memperhitungkan kehadiran dia dalam pelayanan. Kalau kita lihat di atas kayu salib, seolah-olah dia lemah, tidak berdaya. Tapi dengarkan baik-baik, sudah. Kelihatannya dia lemah, kelihatannya dia tidak berdaya, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dia pikul. Kita kira dia kena tulah, mungkin dia dipukul dan ditindas Allah, tetapi sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Saudara yang kekasih, pandanglah dia, Allah El Gibor, Allah yang perkasa. Ketika kita pandang dia, Allah yang perkasa yang ada di kayu salib itu, maka kita tidak sanggup untuk menghitung betapa kebaikannya yang dalam hidup kita. Kita pasti tidak sanggup untuk menghitung berkat-berkatnya yang dahsyat yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan kita pandang diri kita sendiri. Kalau kita pandang diri kita sendiri, kita akan terus menghitung-hitung kebaikan yang sudah kita lakukan, pengorbanan yang sudah kita lakukan. Tetapi ketika kita pandang dia yang kelihatannya lemah, tetapi dia itu adalah Allah yang perkasa, kita tidak sanggup untuk menghitung betapa besar kebaikannya dalam hidup kita. Kalau demikian, kita tidak akan lagi menghitung-hitung berapa besar pengorbanan yang sudah kita keluarkan. Haleluya. Bagi saudara-saudara kekasih, adik-adik mahasiswa, Anda akan menjadi para pelayan Tuhan. Pengalaman Paulus ini sangat berharga. Tuhan sudah katakan, engkau akan mengalami penderitaan. Mungkin kalau saat ini sampaikan kepada kita, kepada adik-adik, kalau kamu mau jadi hamba Tuhan, kamu tidak akan mengalami yang baik, kamu akan mengalami penderitaan. Apakah masih terus mengalami tantangan itu? Atau kemudian gentar? Saudara yang kekasih, saya percaya kita memandang dia yang ada di kayu
semua yang dalam pikiran kita, yang begitu banyak pengorbanan yang sudah kita lakukan, kita akan maju lagi. Tuhan, apa yang sudah korbankan dalam pelayanan, aku persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan-Mu. Amin. Dengan segala kerendahan hati, kita akan katakan, ini aku Tuhan, ini hidupku Tuhan, sebagai korban persembahan yang hidup untuk Kau pakai. Amin. Saya kita berdiri, mari kita bernyanyi Kemana sini? seperti